tiap orang itu akan berbeda-beda. Pola makannya Andrew belum tentu sama pola makannya Emil. Itu salah satu yang memotivasi orang, oh ternyata diet menyenangkan. Jadi kalau untuk orang-orang yang mau nurunin berat badan, prinsip untuk dietnya adalah ya kalau mau diet itu memang perlu ada yang namanya apa? Tadi dokter udah nyinggung juga nih tadi yang terakhir ini tentang makan tentang porsi-porsi makanan lah ya. Nah itu kan juga mengarah ke diet. Oh, oke. Itu mengarah ke diet. Kita mau ngomongin yang topik yang kedua nih dok. Oke. Itu kalau kata diet itu sendiri tuh pengertiannya gimana sih dok? Kalau dari ilmu gizi sendiri? Diet itu sebenarnya definisinya orang kan mikirnya diet itu pasti diet untuk nurunin berat badan gitu ya. Enggak. Jadi sebenarnya secara definitif diet itu adalah pengaturan pola makan ya. Pengaturan pola makan dengan mengonsumsi makro dan mikronutrien yang tentunya berguna buat kesehatan kita. Jadi lebih ke pengaturan pola makan, intinya itu. Bukan malah karena ingin ngurusin badan ya, karena kalau sekarang kan orang, gue pengen diet, tapi dia sebenarnya mereka nggak tahu diet itu sebenarnya apa sih. Betul. Berarti sebenarnya banyak manfaatnya Mil ya? Iya, sebenarnya kalau salah satunya manfaatnya apa sih dok? Salah satu manfaat dari diet itu sendiri. Oke, diet itu kuncinya satu, diet itu berguna untuk kesehatan secara keseluruhan. Udah, gitu. Ya, banyak banget manfaatnya sebenarnya. Banyak banget. Ya, karena sebenarnya kita diet itu atau pola makan nggak bisa kita lepas dari kehidupan kita. Karena itu udah jadi pilar, mau nggak mau. Jadi pilar buat kesehatan kita. Kita salah makan, itu juga akan berdampak pada tubuh kita. Mungkin satu kalimat yang bisa menjelaskan ini. You are what you eat. Nah, apa yang kita makan itu akan kita refleksikan ke tubuh kita, entah itu sekarang atau itu untuk kedepannya nanti. Gitu. Tuh, kalau lu makan ikan, jago berenang. Enggak ya? Sorry. Enggak juga gitu ya? Enggak gitu juga ya? Salah ya. Lalu dok, tadi kan dokter kan sempat menyinggung juga nih soal piringku, porsi makan piringku. Nah, kenapa sih manusia itu perlu yang namanya mengatur pola makan? Itu yang pertama. Lalu kenapa kita juga perlu menerapkan pola gizi seimbang dok? Oke, ya jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa pola makan atau gizi itu menjadi pilar bagi kesehatan kita. Dan tentunya pola makan tiap orang itu akan berbeda-beda. Pola makannya Andrew belum tentu sama pola makannya Emil. Emil mungkin nggak sukanya apa? Saya nggak suka makan sayur. Nggak suka makan sayur, mungkin Andrew suka, gitu kan? Jadi beda-beda, gitu kan? Tapi Emil harus suka makan sayur. Harus. Gitu. Jadi gitu. Pola makan tiap orang beda-beda atau no one fits for all, ya. Dan ini penting banget ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika apa yang kita makan itu akan merefleksikan kesehatan kita nantinya. Dan ingat bahwa apa yang ada dalam tubuh kita bukan cuma buat kita, buat siapa akan diturunkan kan ke anak cucu kita. Yes, itu jadi kenapa pola diet itu harus dimulai sejak dini, gitu ya. Berarti nggak harus nunggu sakit dulu atau nunggu overweight mungkin gitu. Nah ini saya tambahkan, ternyata gizi itu atau nutrisi atau diet itu bukan hanya berperan sebagai misalnya untuk membantu teman-teman yang diabetes gitu ya, mengontrol kadar gula darahnya, atau buat teman-teman yang misalnya memang punya penyakit ginjal, atau misalnya teman-teman yang mau nurunin berat badan. Enggak, tapi ternyata gizi itu berperan dalam proses preventif. Preventif itu artinya mencegah atau menurunkan resiko terjadinya suatu penyakit tertentu, bisa sampai ke situ. Dan memang sebenarnya sekarang itu paradigmanya kalau aku lihat ya, sekarang dari pasien-pasienku, mereka datang bukan cuma buat nurunin berat badan atau buat untuk kontrol gula darah, bahkan mereka mau tahu sebenarnya pola makan saya yang benar kayak gimana sih, supaya kedepannya saya nggak terkena sakit penyakit seperti itu. Memang jangan sampai nunggu sakit dulu ya. Memang ya ini sebagai mungkin bisa dijadiin lifestyle ya dok. Betul, lifestyle, yes. Nah kalau tadi kan dokter juga bilang kalau misalnya orang yang sakit ini ya mungkin dietnya ini, orang yang mau menurunkan berat badan dietnya ini. Itu kalau dari dietnya sendiri tuh ada berapa jenis sih dok yang kalau dari secara keilmuan gizi itu dari dietnya sendiri kan juga di luar sekarang lagi rame Emil ya, diet-diet yang khususnya untuk menurunkan berat badan. Itu kalau dari dokter sendiri ada jenis-jenis diet itu apa aja ada nih dok? Apa aja sih dok? Sebenarnya kalau untuk jenis diet banyak sekali secara teoritis banyak sekali. Tapi yang tadi saya bilang, kita balik kalau untuk yang paling ideal untuk orang Indonesia adalah gizi seimbang tadi ya. Jenis diet itu apa aja banyak banget. Contohnya seperti diet tinggi lemak, contohnya apa? Diet keto, ya kan? Atau misalnya untuk teman-teman yang mungkin mau bikin bulking badan atau atlet-atlet, dia bisa bikin diet tinggi protein. Atau ada juga diet Mediterranean gitu ya.
atau ada juga diet mayo gitu, atau ada juga nih, ingat nggak ada diet golongan darah? Tuh hati-hati ya, itu mitos tuh ya. Itu mitos diet golongan darah. Banyak sekali sih sebenarnya. Saya cuma mau berpesan gini, kalau mau mencoba diet-diet seperti itu, boleh aja. Boleh aja, silakan, karena diet itu enaknya itu kita bisa memodifikasi. Ya, boleh aja, tapi dengan pesan saya satu sebagai dokter gizi, pahami dulu konsepnya. Pahami dulu benar-benar diet yang mau dijalankan. Jangan sampai nanti mempengaruhi kesehatan. Dietnya salah itu sangat mempengaruhi. Contohnya nih ya, contohnya. Ini berdasarkan dari pengalaman selama saya praktek. Ada pasien saya dietnya diet keto, ya. Diet keto sendiri gitu ya, nggak konsul dulu sebelumnya seperti apa, karena dia cuma lihat di YouTube ya. Ternyata diet keto itu kan lemaknya tinggi ya, lemaknya tinggi, bisa 80%, komposisinya itu lemak, kemudian sekitar 10%-nya karbo, sisanya cuma 10%-nya protein, 5%-nya karbo, ya kurang lebih gitu ya. Tapi ternyata orang Indonesia tahu lah ya lemaknya kayak gimana, minyaknya kayak gimana, milih minyaknya pun salah gitu. Hampir semuanya digoreng gitu ya, nggak pakai minyak-minyak yang bagus, dan ternyata dilakukan selama 1 tahun. Itu konsepnya udah salah banget. Pemilihan minyaknya salah, jangka waktunya juga salah. Dari penelitian, diet keto atau diet tinggi lemak itu maksimal cuma 6 bulan. Kenapa? Karena efek sampingnya kemana? Kardiovaskular, bisa gangguan jantung. Yang terjadi pada pasien ini apa? Trigliseridnya bisa sampai 1000. Hati-hati ya. Masuk hanya dengan kolelitiasis atau radang di kantong empedunya. Jadi hati-hati. Efeknya terlalu nggak worth it gitu ya. Jadi kalau mau melakukan diet seperti itu, diet yang tren, boleh aja. Pahami dulu konsepnya. Kalau memang perlu, konsultasikan dulu ke dokter gizi supaya tahu diet yang cocok itu seperti apa. Mendingan kalau mau diet boleh, tapi langkah baiknya kalau memang dikonsultasikan dulu lah ya. Betul. Misalnya dia juga, dok, goal saya tuh ini, gimana sih caranya dengan keadaan saya yang seperti ini, makanan saya tiap hari gini. Betul. Bahkan, gimana? Jadi lebih baiknya memang harus konsul dulu ya. Betul. Bahkan sekarang kita sudah berkembang teknologi ya. Kita sudah ada yang namanya pemeriksaan genetik. Bahkan sudah berkembang yang namanya sekarang diet genomik. Gitu. Diet genomik itu jadi misalnya nih, Emil punya gen ternyata sensitif sama lemak. Jadi kita bisa atur dietnya seperti apa. Atau misalnya Andrew ternyata lebih sensitif sama karbohidrat. Itu jadi kita bisa atur dietnya. Seperti itu. Gitu. Ada lagi kemarin ini yang bilang diet tapi dibantu dengan obat. Yes, banyak tuh dok beredar di media-media sosial. Jadi banyak yang diet itu pakai obat dok. Kira-kira sebenarnya pasien-pasien yang seperti apa sih dok yang membutuhkan suplai obat mungkin untuk program dietnya? Iya. Memang tidak bisa dipungkiri farmakologi atau obat-obatan juga masuk dalam terapi obesitas atau yang mau menurunkan berat badan. Tapi dengan catatan, kalau memang pasien itu membutuhkan obat, bantuan seperti itu. Contohnya itu pada pasien-pasien yang obesitas yang sangat tinggi atau obesitas yang udah indeks massa tubuhnya di atas 30 gitu ya. Atau memang dengan kondisi-kondisi penyakit tertentu itu memang bisa kita bantu ya. Tapi ingat, basicnya adalah seperti yang tadi Andrew bilang, bahwa diet adalah lifestyle gitu. Itu nggak boleh dihilangkan. Kalau mau diet nggak bisa cuma dengan obat, putus obat kalau nggak bisa dibiasakan, yoyo lagi. Yoyo artinya apa? Naik lagi. Karena kita nggak tahu basicnya lifestyle-nya harus seperti apa. Sebenarnya itu yang selalu saya ajarkan ke pasien-pasien saya yang mau nurunin berat badan. Pelajari dulu lifestyle-nya gitu ya. Pelajari dulu, nanti selama diet atau olahraga lebih sensitifnya kemana nih polanya gitu. Itu yang nantinya penting menjadi kunci ketika kita mau maintain berat badan. Kalau di tengah-tengah misalnya ternyata kita butuh obat, boleh aja gitu. Tapi tetap ada indikasinya gitu ya. Bukan dalam jangka lama kita pakai obat. Oh, memang karena ada kondisi tertentu ya udah nih untuk misalnya ada satu hal, oke, kamu harus pakai obat ini, tapi memang nggak banyak dan nggak lama ya, dalam jangka waktu sebentar aja. Ya, itu harus dikonsultasikan dulu ya. Dan itu baiknya dalam jangkauan dokter ya. Betul. Lalu dok, mau tanya dong, ini masih seputar diet nih dok, dan diet itu kan biasanya cenderung ngomongin namanya kalori dok. Oke. Ya. Ini kayaknya seru nih kalau ngomongin kalori, ya kan? Kira-kira nih dok, memangnya rata-rata tubuh manusia nih dok, mungkin kita ngomongin orang dewasa ya dok ya, itu kira-kira membutuhkan berapa kalori dalam sehari nih dok untuk buat sehari-harinya, gimana dok? Orang-orang tuh kalau ngomongin kalori lebih cenderung takut. Iya kan? Takut dan ribet sih. Takut dan ribet karena kayak pikirannya kayak
kemasan. Aduh, berapa Iya, kalori? benar. Aduh, berapa kalori? Iya kalau ada kemasannya. Kalau kita makan di warteg bawa apa? Timbangan apa gimana kan? Kadang Ya, agak repot juga tuh. jangan gitu. Ada caranya nggak sih Dok yang paling mudah gitu loh misalnya Dok? Sebenarnya estimasi kasar ya, estimasi kasar itu memang sekitar 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan ideal ya. Mungkin kalau untuk perempuan seperti Emil bisa di 25 kilokalori per kilo berat badan idealnya, atau Andrew karena laki-laki dengan postur kan biasanya juga lebih besar, kalau laki-laki itu bisa di 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal loh ya, bukan berat badan sesungguhnya yang sekarang gitu ya. Tapi memang itu ada kelemahannya ya gitu. Kalau mau pasti berapa kalori yang memang dibutuhkan, sebaiknya memang dikonsultasikan ke gizi. Jadi nanti bisa perhitungkan dengan tepat gitu ya. Karena perhitungan kalori itu sebenarnya yang benar itu tidak hanya dari berat badan gitu ya. Bisa dari berat badannya, tinggi badannya, aktivitas fisiknya, kan tiap orang beda-beda gitu. Mungkin Emil suka olahraga, Andrew enggak, atau sebaliknya, itu diperhitungkan sekali. Kemudian dari usia, jenis kelamin, itu juga mempengaruhi ya, dan komorbid kalau ada gitu ya. Misalnya ada pasien-pasien yang misalnya luka bakar atau misalnya cancer, itu bisa kita kasih kalori jauh lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang bed rest biasa gitu ya. Nah kalau ngomongin kalori sendiri, saya sering dengar istilah defisit kalori saat orang lagi menjalankan diet untuk menurunkan berat badan. Itu maksudnya gimana sih Dok? Defisit kalori itu? Ya betul. Jadi kalau untuk orang-orang yang mau nurunin berat badan, prinsip untuk dietnya adalah defisit kalori ya. Jadi defisit kalori itu bisa kita di low calorie diet atau very low calorie diet ya. Biasanya dari asupan dia sehari-hari kita kurangin kurang lebih 500 kalori. 500 kalori per hari, lumayan loh. Tapi ini kita balik lagi ke kebiasaan makan setiap orang. Mungkin ada orang yang belum terlalu kuat untuk 500 kalori, kita turunin pelan-pelan dulu 300 kalori, boleh aja. Jadi sekitar 300 sampai 500 kalori. Nah nanti ini bertahap, dihitung lagi kebutuhan kalorinya, asupan sehari-hari itu kita turunin lagi pelan-pelan. Cuma memang ada batasan, nggak bisa dia turunin terlalu jauh. Nanti resikonya terlalu bahaya, ekstrim. Lemes, nggak bisa mikir. Kemudian apa yang takut gula darahnya turun, pingsan dia. Hati-hati. Hipoglikemi, hati-hati ya. Gitu. Jadi malah lebih bahaya ya Dok ya. Jadi Kalau malah lebih misalkan bahaya. memang mungkin tidak dalam pengawasan dokter nih, dia langsung defisit kalori yang benar-benar akhirnya dia jatuh sakit mungkin gara-gara defisit kalori. Betul. Gitu. Tapi kalau tadi dokter bilang untuk standarnya biasanya untuk menurunkan berat badan itu defisit kalori sekitar 500 kalori ya Dok ya. Kalau di dicontohin tuh 500 kalori itu seperti apa sih Dok? Kayak misalnya kita skip satu kali makan kah atau satu piring tuh sama dengan berapa kalori? Nah, gampangnya nih ya, gampangnya adalah kalau nggak bisa ngitung-ngitung itu, kurangi seperempatnya dari yang biasa. Seperempat porsi dari piring. yang biasa. Misalnya Andre biasanya makan nasi, misalnya doang ya Rio. Misalnya makan nasi 2 centong, kemudian sayurnya 1 mangkuk sama lauk 1. Nasinya kurangin. Nasinya Dari 2 dikurangin. centong, nasinya kurangin dari 3/4, jadi 1/4 kurangin gitu ya. Terus Andrew biasanya makan sayurnya cuma 1 tangkap gitu, tambahin sih 1/4-nya yang tadi nasi dikurangin, tambahin sayur. Disubstitusi dari situnya. Iya, dan jadi mengenyangkan kalorinya juga lebih kecil, turun berat badan juga nanti dapat. Gitu ya. Perlu dilakuin. Tapi balik lagi selalu di pengawasan dokter. Betul. Tapi kadang kayak seperti kita jalanin diet itu bukan cuman dari kita atur makanannya juga ya, tapi kayak dari mindsetnya juga ya Dok ya, harus diinin ya. Kalau nggak diasah mindsetnya tuh nggak kasih mentalnya tuh harus benar-benar kuat. Kalau nggak kayak temennya lagi makan apa gitu, tuh keikut ngiler. Gorengan nih. Ya. Wah enak nih boba, es kopi susu kan. Kayak gue gitu nggak kuat nih. Iya. Apalagi weekend biasanya cheating day. Nah itu kalau secara ininya juga cheating day itu sebenarnya dilarang atau enggak sih Dok? Oke, jadi gini, tadi setuju sama yang Andre bilang ya, kalau mau diet itu memang perlu ada yang namanya tadi Andre bilang, niat lah intinya ya. Harus di-encourage ya. Kalau misalnya diet itu prinsipnya cuma kuantitas sama kualitas, saya selalu nambahin 1, saya kasih bonus. Inner motivation, itu harus ada. Ya, mau nurunin, mau defisit kalori 500 kalori, kemudian mau komposisinya udah seimbang mungkin,
tapi nggak ada niat, nggak ada inner motivation ya, seminggu juga selesai dietnya. Itu maksud saya. Seperti yang tadi Andrew bilang, Iya. dikasih boba juga akhirnya nggak tahan. Iya, nggak tahan. Harus ada itunya dulu, inner motivationnya. Ya, cheating day boleh apa enggak gitu kan? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya ada yang beratnya ini banget, tinggi banget atau gimana, saya biasanya agak lebih straight lebih nurunin berat badannya, lebih ketat dietnya ya. Tapi kalau misalnya ada yang udah pintar gitu ya dietnya, saya selalu bilang kalau diet itu adalah lifestyle, pola hidup. Dan ini kita bukan belajar untuk cuma nurunin berat badan. Kita targetnya adalah untuk lifestyle, membiasakan kamu untuk lifestyle yang benar nih kayak gini ya. Ketika kita melakukan cheating day, yang kita perlu lakukan apa? Konsekuensi. Jadi ada konsekuensinya. Misalnya nih Andrea makan Sabtu mau lagi diet nih, Sabtu makan martabak diajak Emil. Wah. Gitu, makan martabak 2 potong. Waduh. Misalnya Andrea. Terus yang perlu Andrea lakukan apa? Bakar kalorinya. Si 2 martabak itu. 2 martabak mungkin sekitar ya 300 kalori ya. Jadi Andrea perlu melakukan olahraga untuk membakar lemak si martabak itu sebelum si martabaknya itu Senin jadi lemak. Nah, itu jadi perlu ada yang namanya konsekuensi ya, karena yang tadi aku bilang diet itu bentuknya membentuk lifestyle, bukan cuma targetnya nurunin berat badan gitu. Kadang soalnya kan kita udah makan, udah kayak misalnya kita lagi makan yang all you can eat gitu kan. Iya, iya. Kan sayang kalau makannya dikit-dikit gitu ya dok ya. Iya. Biar Anda makan banyak tuh kayak nyesel, habis itu udah kayak kenapa ya, ngapain ya kok makan banyak Iya, banyak iya, gitu. iya, Tuh, iya. jadinya- Apalagi kalau itu kitnya malam-malam ya. Nah itu Aduh. all you can eat malam-malam daging lagi kan, wah itu rusak diet, udah nggak ada lagi diet. Udah buy one get one Iya, ya. udah buy one get one kan, sayang ya kalau Nah nggak itu dihabisin. makanya dibutuhkan konsekuensi dok. Kalau habis makan all you can eat berarti olahraga mungkin. ya, Dok, Olahraganya ya. lebih di push lagi Berarti ya. dari dokter Muli pun kalau misalnya ada pasien yang konsul gitu kan, dok ini saya lagi ada rencana, itu dokter nggak melulu cuman kamu kurangin makan, kamu kurangin ini, tapi emang pasti dokter Muli juga ada, oke kamu harus olahraga juga ya pasti ya. Pasti, karena istilahnya gini, nutrition is a queen, ya, sport is a king. Jadi mereka nggak bisa dihilangkan. Kecuali memang ada beberapa pasien yang kita terbatas secara mobilitas ya, movementnya terbatas. Mungkin pasien-pasien geriatri yang kita nggak mungkin kita suruh lari, Iya, pasien iya, udah iya, usia iya, tua. Pasti ada beberapa juga nih. Sering banget saya nemu pasien-pasien yang udah obesitas banget, lututnya sakit. Ya kan, mau lari dia nggak bisa. Jadi kita arahkan ke aktivitas-aktivitas yang lebih ke low impact, ringan seperti itu. Yang sampai, jadi alarm olahraga yang sehat itu adalah yang tidak menimbulkan trauma. Salah satu keluhannya adalah nyeri. Gitu ya, kalau udah ada nyeri berarti itu olahraganya udah terlalu membebani dia. Kali ya, Dok. Bukannya malah fun, jadinya malah Iya, tersiksa. tuh ntar diet itu harus enjoy. Yes. Ya, olahraga juga harus enjoy. Nah itu gimana tuh dok? Bikin dietnya tuh enjoy itu bagaimana kan? Kalau rata-rata orang diet tuh tersiksa ya. Aduh, gue mau makan. enak, Iya, nggak bisa. nggak bisa. Mau makan gorengan pakai Iya, minyak cumi iya. banyak gitu kayak enak banget Iya, gitu. kok nggak bisa. Itu kalau menurut dokter Muli kan tadi dokter Muli mention Iya, juga iya. tuh. Diet Iya. itu harus enjoy gitu. Itu gimana tuh dok, konsepnya dok? Salah satu dari enjoy-nya itu adalah dari rasa. Rasanya harus enak. Jangan diet itu cuma makan apa? Kentang rebus, ayam dada rebus, sayur rebus pakai garam. Udah Hampa ya, Dok, ya? gitu. Nggak ada rasanya. Itu nggak ada. hambar sekali. Itu seminggu juga bosan pasti. Iya. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang rasanya itu harus enak. Itu salah satu yang memotivasi orang. Oh ternyata diet menyenangkan. Dan satu lagi yang selalu saya tambahkan, support system. Nah, Gitu. Itu yang sulit kadang-kadang Itu. ya. Support system itu apalagi perlu. punya teman-teman yang, nah begitulah. Iya, apalagi pasien-pasien anak gitu yang obesitas gitu ya, jangan nyuruh anaknya yang nggak boleh makan gorengan tapi di meja ada gorengan. Oh. Iya, Seperti itu maksud saya gitu ya. Atau misalnya mau nyuruh lah suami saya gemuk nih dok gitu kan, jadi nggak mau diet gitu kan, tapi istrinya juga nyiapinnya gorengan atau yang manis-manis, jangan gitu juga gitu. Jadi harus ada support system. Kalau diet itu biasanya kalau ada pasangan suami istri atau sekeluarga diet itu seru loh gitu. Iya. Jadi mereka merasa ada pendampingan. Bareng-bareng ya, Dok, ya. Iya, apalagi kalau di satu rumah gitu kan ada anak, istri, terus ada Suami. suaminya, ada misalnya ada orang tuanya juga, jadi sekaligus semuanya ngubah lifestyle. ada Sekali kayak gitu. masak. Sekali masak, benar, Sekali benar. masak. Karena kan kalau kayak tadi dokter Muli bilang, ya nih makanannya kan harus diatur segala macam komposisinya, ya mau nggak mau berarti masak sendiri dong dok kalau Iya. gitu. Lebih enak juga, maksudnya kita juga tahu gimana takarannya. Betul ya. Pokoknya intinya dietnya harus enak. Contohnya gini deh, contoh menu ya, menu. Coba dibayangin aja, misalnya roti gandum gitu ya, 2 tangkep.
terus dipakein sayur, mungkin kalau roti lebih sayur mentah kali ya, sayur selada gitu ya, sama campur tomat cherry gitu ya. Terus lauk hewaninya kita bisa pakai ham atau smoked beef gitu ya, tambahin bumbu terserah. Emil sukanya apa? Lada hitam suka? Bumbu teriyaki suka? Atau bumbu barbecue boleh gitu kan, tambahin di lauk hewaninya gitu kan. Mau direbus, kemudian di grill pakai bumbu boleh aja gitu kan. Udah tutup lagi pakai 1 gandum. Enak gak kira-kira? Enak. Enak. Kalau itu sih. Atau pakai saus, boleh, pakai keju boleh, atau pakai saus. Tapi jangan pakai mayonnaise. Itu ketahuan sih lemak semua sih, minyak ya dok ya. Kuning telur. Kuning telur sama minyak kayak gitu ya. Ya itu. Jadi diet itu bisa kita buat enak. Tadi saya bilang jangan pelit bumbu. Iya, Ya. benar. Karena kan selama ini yang di mindset orang kalau diet itu hambar dong. Jadi semuanya serba putih. Cuma ya benar, direbus semua, rebus. Rebus, sayur rebus, daging rebus, semua serba rebus gitu. Padahal enggak ya. Enggak ya. Wah, ini berarti teman sehat yang lagi mau diet wajib banget sih ketemu dokter Muli Kapan-kapan ya. kita masak-masak bareng ya. Wah, cakep itu. Cakep itu. Oke dok, terima kasih banget nih dok, udah Oke. ngobrol-ngobrol di podcast teman sehat Sama-sama. ini. Kita udah tahu banyak banget ya Mil ya. Banyak ya. banget. Pertama tadi mitos sama fakta Yes. yang banyak banget beredar di internet yang akhirnya kita tahu langsung dari pakarnya nih, benar, ya benar. kan? Jadi bener kita tahu bukan asal ngejeplak aja gitu ya dok ya. Kadang kan namanya warga 62 dok. Kayak tadi soal obesitas aja, soalnya tulang gue gede nih. Iya ya kan? Itu bukan excuse ya sekarang ya. Iya, Itu bukan excuse terus lagi. kita udah dapat mindset langsung ya, insight dari Iya, dokter Muli dari langsung, Dr. dan Muli. juga tadi Tentang pas banget diet ya. tentang diet yang banyak banget warga 62 itu sebenarnya butuhin dok. Gitu. Apalagi ya mungkin salah satunya untuk tujuannya kesehatan. Tapi banyak juga mungkin wanita atau mungkin sekarang udah ke laki-laki untuk mendapatkan tubuh yang ideal, gitu, dok ya. Berarti balik lagi, kalau mau langsung ketemu dokter Muli nih. Iya benar banget sih. Dok, Ya kalau kan? boleh tahu jadwal dokter Muli di Rumah Sakit Cinkaralus Semarang Serpong tuh hari apa aja sih dok? Saya tiap hari Selasa jam 4 sampai jam 7, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Oke. Kemudian hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Wah. Mantap tuh Sabtu ya kalau lagi Hari libur Sabtu. kerja. Iya, pas lagi weekend, ajak keluarga bareng, Bener. diet bareng, Diet bareng, biar sehat. enjoy ya dok, namanya Iya. juga support system. Sehat bareng semua, Sehat lifestyle-nya lebih sehat lagi ya. Yes, benar Oke deh. banget. Baik, dokter terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah teman sehat, nanti kalau mau tahu lebih banyak tentang gizi, bisa langsung ya Mil ya, ketemu dokter Muli Konsultasi ya. langsung ke dokter Muli. Oke. Kalau misalkan tadi lupa nih jadwal prakteknya, boleh langsung diakses di website kita di www.karolsumarekon.com. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.